Halo adik-adik, mari mendengarkan cerita Tokek si Pengganggu. Saat hari petang, lampu di sebuah rumah telah menyala dengan sangat terang. 5 ekor laron berkumpul terbang mengitari lampu. Teman-teman, berkumpullah di sini. Ayo kemarilah. Lampu ini lebih terang, ajak seekor laron. Mari kita terbang dan menari mengitari lampu ini, ajak laron lainnya. Jumlah laron yang berkumpul semakin banyak. Mereka tidak menghiraukan tempat di sekelilingnya. Di sudut dinding terlihat seekor cicak yang tampak lapar. Wah, banyak sekali. Aku bisa makan laron sampai puas, kata cicak dalam hati. Cicak mulai mendekat salah satu laron dan berhenti terbang dan menginjakkan kakinya di dinding. Tapi ia mulai khawatir saat pandangannya melihat seekor tokek di sudut dinding yang lain. Kelihatannya tokek juga ingin makan laron. Aku harus lebih cepat mendapatkan laron-laron yang ada di sini, kata cicak dalam hati. Lezat sekali, cicak berkata dalam hati sambil menikmati mangsanya. Selanjutnya, laron yang kedua pun dengan mudah didapatkannya. Tapi saat akan memangsa laron yang ketiga, cicak mendapatkan gangguan dari si tokek. Hap, nyam nyam nyam, wah enak sekali laron ini, kata tokek merebut laron yang akan dimangsa cicak. Hei tokek, laron yang lain kan masih banyak, kenapa kau rebut laron yang akan aku makan? Tanya cicak sambil menahan emosi. Aku lebih suka makan sambil mengganggu. Rasanya lebih puas, jawab tokek tak peduli. Dasar pengganggu, kata cicak menggerutu. Cicak pindah tempat lebih dekat dengan lampu. Aku akan terus mengganggu cicak sampai dia pergi dari sini. Jika cicak pergi, aku lebih leluasa makan laron sampai kenyang. Kali ini cicak akan aku dorong sampai dia terjatuh, kata tokek dalam hati mengatur rencana. Tokek terus memperhatikan cicak. Dia menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya tersebut. Ada laron yang lengah. Tampaknya si cicak mulai mendekati dan bersiap untuk memakannya, kata tokek dalam hati sambil mengawasi gerakan cicak. Ini saatnya aku mengganggu tokek lagi dan mengusirnya dari sini, tokek berkata lirih sambil bersiap untuk menuju ke arah cicak. Dengan kekuatan dan kecepatan penuh, tokek berlari ke arah cicak. Cicak, kau tak pantas makan laron bersamaku, kau harus pergi dari sini, teriak tokek sambil mendorong cicak. Aduh, teriak cicak kesakitan. Cicak terlempar dan jatuh ke bawah. Tokek, kau jahat sekali. Semoga rasa sakitku ini terbalas yang lebih sakit menimpa dirimu. Cicak berteriak menggerutu perbuatan tokek. Tak mungkin cicak, gerakanku lebih cepat dan kuat. Tidak ada yang bisa menyakitiku, kata tokek sesubat. Hai tokek, ingatlah, di atas langit masih ada langit. Masih banyak makhluk di dunia ini yang lebih cepat, lebih kuat darimu, nasihat cicak kepada tokek. Sok tahu kamu, hardik tokek. Tokek tak peduli dengan nasihat cicak. Ia memalingkan muka dan mulai memangsa laron yang masih tersisa. Cicak masih kesal dengan perbuatan tokek. Seandainya tubuhku sebesar tokek, aku akan memberi pelajaran padanya agar ia sadar dan tidak suka mengganggu, kata cicak berandai-andai. Aku masih lapar. Aku akan makan laron yang terbang di bawah dan tak bisa terbang karena sayapnya putus, pikir cicak mengatur rencana. Hap, nyam nyam nyam, suara cicak makan. Akhirnya ia dapat melanjutkan makan laron. Dengan semangat dan ketekunannya, cicak tetap dapat makan laron sampai ia kenyang dan puas. Setelah makan laron, tokek pergi menuju ruang kamar tidur manusia. Aku penasaran dengan ucapan si cicak.
Aku ingin membuktikan ucapan si cicak dengan mengganggu manusia. Tapi bagaimana caranya ya? Pikir tokek mengatur rencana. Oh iya, di malam hari manusia selalu tidur. Aku akan mengganggunya dengan teriakan tokek, 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 biar dia terbangun. Tokek berkata dalam hati, dan ia telah menemukan ide jahatnya. Naufal dan ibunya tidur pulas di ruang tidur di mana tokek berada. Tidak lama kemudian, tokek mengeluarkan suaranya. Tokek, 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 teriak tokek dengan keras. Wah, manusia itu tampaknya tertidur pulas. Mereka tidak terganggu oleh suaraku. Mungkin aku kurang keras dan kurang lama. Akan ku coba lagi kata tokek dalam hati tak putus asa. Tokek, 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 teriak tokek lebih keras dan lama. Naufal terbangun dan menangis karena ketakutan mendengar suara tokek. Ibu, bangun ibu, seru Naufal membangunkan ibunya. Ada apa Naufal? Tanya ibu. Bu, aku mendengar suara tokek. Aku takut bu, jawab Naufal menjelaskan. Di mana suara tokek itu? Tanya ibu. Di sana bu. Naufal menjawab pertanyaan ibunya sambil menunjuk ke arah di mana tokek berada. Oh itu ya, wah tokeknya besar sekali Naufal. Ibu akan pukul dia dengan pangkal sapu lidi biar tidak mengganggu tidurmu lagi, kata ibu menghibur Naufal. Sapu lidi menghantam keras ke tubuh tokek. Tokek tak bisa menghindari pukulan sapu lidi ibu Naufal. Aduh, jerit tokek kesakitan. Ia jatuh ke bawah dan berusaha lari, tapi malang tak bisa terelakkan. Ibu Naufal kembali memukul lebih keras ke tubuh tokek sekali lagi. Aduh, jerit tokek untuk kedua kalinya. Tubuh tokek sudah tak berdaya. Ibu Naufal merasa kasihan tokek itu dibiarkan hidup. Naufal, supaya tokek ini tidak mengganggumu, ibu akan buang keluar rumah, kata ibu menghibur Naufal sekali lagi. Akhirnya, tokek dibuang ke pinggir jalan di malam hari. Ucapan cicak telah terbukti. Ia benar-benar merasakan sakit melebihi rasa sakitnya cicak yang ia ganggu. Tokek juga telah membuktikan bahwa masih ada makhluk yang lebih cepat dan kuat darinya di dunia ini.